channel Kijay Ilham. Di sini Kijay Ilham akan membahas tentang orang-orang kesurupan, karena banyak sekali pertanyaan tentang orang-orang yang kesurupan. Kenapa bisa kesurupan dan kenapa bisa terjadi hal itu? Di sini saya akan menjelaskan karena saya juga sering mengalami orang-orang kesurupan. Jadi saya akan jelaskan tentang orang-orang yang benar-benar kesurupan. Bukan kesurupan rekayasa, tapi ini kesurupan benar. Jadi begini, orang kesurupan ini adalah alam bawah sadarnya hilang, terisi makhluk halus yang merasuki jiwanya yang kerasukan. Makanya bicaranya jelas itu tidak akan masuk akal karena dia adalah yang kesurupan. Orang yang kerasukan, orang yang kerasukan itu sama sekali tidak ingat ketika dia bicara dan pergerakan badannya, dia tidak akan ingat itu ya. Yang ketiga, yang kerasukan ada titik-titik saraf tertentu yang selalu gerak. Ini adalah ciri-ciri orang kerasukan benar gitu ya. Untuk mengusir pergi di kepala itu ada titik sarafnya, di dada ada titik sarafnya, di kaki ada titik sarafnya. Makanya jangan mudah untuk mempercayai soal apa kesurupan itu benar atau tidaknya, harus selalu dilihat karena ada indikasinya. Orang kesurupan itu ada ciri-ciri tertentu gitu ya. Jadi kesurupan orang tersebut, ciri-cirinya setelah kesurupan itu adalah badannya lemas, capek, dan dia kadang suka muntah. Itu adalah yang kesurupan benar. Itu pasti akan berbeda jika itu kerasukan benar, dan tidak mungkin akan biasa-biasa aja wajahnya. Wajah itu akan berubah, dipandang akan berubah, akan ada kelainan ya gitu. Tapi ada lagi juga ada kerasukan, tapi kerasukan itu bikinan. Kerasukan bikinan itu adalah orang yang pakai medium, dibuat medium, orang tersebut dimasukin salah satu makhluk, mungkin seperti itu. Nah itu adalah bikinan, tidak benar asli kesurupan ya. Jadi jangan salah paham, jangan sampai kita dibodohin oleh orang-orang yang nggak mau bertanggung jawab. Kesurupan itu sama sekali tidak sadar, sama sekali tidak mengerti, sama sekali tidak mengurusi hal-hal yang sifatnya keadaan duniawi ini. Jadi kalau ada orang kesurupan atau dia pakai pengobatan cara-cara kesurupan dan lain sebagainya, itu harus hati-hati. Karena kesurupan, orang yang kerasukan makhluk itu tidak akan mungkin bisa mengatasi problematik seseorang di dunia ini. Satu, tentang kesehatan; kedua, tentang keuangan; ketiga, soal nasib seseorang. Itu sama sekali tidak benar, dan makhluk itu sendiri pun tidak mengerti ya. Kalau ada yang kerasukan bisa mengatakan obatnya ini, kamu nasibnya ke depan begini, dan kamu sebentar lagi mau dapat rezeki ini, itu adalah bohong. Itu bukan orang kerasukan, tapi itu bikin-bikinan.
dia itu hanya kerasukan pura-pura, ya. Jadi jangan salah paham. Yang jadi permasalahannya sekarang adalah orang karena sedang pepet, sedang kejepit, kadang suka mempercayai hal-hal yang itu memang trik dan rekayasa, itu gua percaya sekali, akhirnya tidak ada hasilnya, terjerumus yang nggak benar. Jadi ya kena tipu daya seseorang yang nggak mau tanggung jawab itu, yang orang yang tidak bertanggung jawab itu adalah keterangan saya. Orang kerasukan adalah ada tanda-tanda tertentu. Satu, bola mata kanan kiri ini tidak pernah diam, adanya bergerak ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, selalu begitu. Walaupun orang tersebut itu merem pun bola mata juga tidak pernah diam, dia selalu berjalan kanan kiri, jalan kanan kiri, jalan kiri, dan selalu ada denyutan-denyutan di daerah kening sini, ini bergerak, berdenyut begitu. Itu adalah indikasi. Dan ada di saraf kaki di dekat jempol, itu juga selalu berdenyut, dia bergerak terus begini tanpa orang tersebut menyadari bahwa itu ada pergerakan. Lalu bagaimana caranya untuk mengusir makhluk-makhluk seperti itu adalah titik saraf. Itu harus kita netralkan, tentu dengan doa-doa tertentu yang bisa mengusir makhluk-makhluk yang ada di dalam tubuh manusia. Itu adalah satu, ini adalah di tengah-tengah ini kening, ya, di tengah kening ini adalah lingkaran cakra. Lingkaran cakra ini adalah fokus saraf seseorang yang bisa menetralkan roh-roh yang masuk di dalam tubuh manusia, ya. Satu. Kedua adalah saraf yang ada di jempol kaki, ya, hanya disentuh aja, nggak usah dipencet. Kalau memang dia kesurupan benar, disentuh aja dia sudah tidak akan kuat, gitu ya. Tidak perlu dipencet, kalau dipencet itu sakit, kasihan orangnya, ya. Yang ketiga adalah di ujung dada bawah sini, yang tulang akhir yang di bawah ini juga harus dipencet sesuai dengan ritme waktu yang ditentukan dengan baca-baca doa, sesuai dengan keyakinan, kebiasaan, kepercayaannya masing-masing itu. Dan jangan suka mudah untuk sedikit-sedikit nanti saya yang netralkan, tidak mudah. Karena biar bagaimana manusia harus mempunyai energi positif dulu. Manusia harus punya energi positif dulu untuk mengusir hal-hal yang sifat negatif, seperti itu, ya. Jadi ini hanya keterangan kepada saudara-saudara sekalian. Ini adalah tentang kesurupan. Jadi jangan sampai terjumus terlalu jauh, nanti datang ke tempat orang-orang nanti pakai mediumisasi orang, dia dimasukin suatu makhluk gitu, ya, terus akhirnya ditanya bagaimana ini Mbah, bagaimana ini Jeng, bagaimana ini siapalah namanya yang kerasukan bikinan itu, ini bagaimana nasib kedepannya. Itu nonsen, itu tidak ada benarnya sama sekali. Makhluk tidak akan bisa menentukan nasib seseorang ke depannya, tidak bisa menentukan bagaimana nasib kehidupan di dunianya. Makhluk juga punya dunia lain, dunia tersendiri. Manusia punya dunia sendiri. Jadi saudara harus mempunyai akal budi pekerti yang sehat, rasionalnya dipakai, akal sehatnya dipakai, ya. Jadi jangan sampai tertipu hal-hal yang merugikan saudara-saudara sekalian, ya. Harus dibuktikan. Biasanya kalau memang
itu kerasukan benar, itu hampir bisa dikatakan itu tidak 100%, tapi hampir mendekati bisa memprediksi bagaimana Anda, bagaimana pekerjaan Anda, bagaimana nanti akhirnya itu pun enggak 100%, itu hanya berapa persen itu ada kedekatan, itu pun itu asli kerasukan, asli makhluk yang merasukin jiwa kita itu misalnya. Nah, jadi kalau apalagi kok yang namanya kerasukan yang bikin-bikinan, yang seolah-olah orang itu kerasukan ini, kerasukan macan, kerasukan danyang, kerasukan apa, udah itu jangan percaya, itu nggak percaya, itu bohong, itu semua bohong. Maaf, saya bergelut di dalam dunia supranatural, saya hampir 40 tahun. Saya mengenal persis orang-orang seperti apa yang bisa, seperti orang-orang seperti apa yang mampu dalam dunia spiritual. Jadi saya nggak bisa dibohongin hal-hal seperti itu. Oh ini trik, ini bohong, ini nggak benar. Saya tahu semua orang-orang seperti itu. Bukan karena saya sok pintar, tapi saya memang udah hampir 40 tahun. Saya udah keliling seluruh Indonesia. Nah, Kalimantan sudah, Palembang sudah, saya datengin semua orang-orang spiritual itu pernah saya datengin semua. Ya saya pengen tahu aja seperti apa di daerah Jawa Barat, Banten, Pandeglang, sampai Bandung, Tasik, Bogor, sudah semua saya datengin. Jadi saya itu udah bergelut hal-hal dunia metafisika itu saya udah cukup lama. Jadi kalau orang berkata begini, bilang begini, bilang gini, saya hanya bisa tertawa di dalam batin aja. Ya cuman ya gimana ya, ini karena itu hak mereka, ya silahkan aja. Tapi saya mengimbau dari saudara-saudara saya, jangan sampailah terlalu jauh ke itu, hal-hal trik atau rekayasa seperti itu. Saya kira keterangan soal kesurupan seperti itu tadi ya, mungkin kurang lebihnya saya minta maaf. Nanti lain kali saya sambung lagi pertanyaan-pertanyaan, karena banyak sekali yang tanya dengan saya tentang dunia supranatural atau tentang metafisika. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.